Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih telah menonton video ini cuy. Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini cuy, kita bakal ngebahas topik yang lagi seru banget nih cuy. Topik ini lagi viral banget di mana-mana. Kalau kalian penasaran dengan seperti apa kronologi atau cerita lengkapnya, kita akan langsung saja ke topik utamanya. Oke lah, langsung saja tanpa berbasa-basi lagi. Cekidot. Ya, mulai. Oh, udah enak kan? Nggak ada udah. Hari ini kita mulai menguji kandungan ikan sapu-sapu. Pengujian kayak gini nggak boleh sembarangan, metodenya kudu jelas teman-teman. Makanya seluruh prosesnya nanti ngikutin standar dari mutu internasional. Laboratorium bertaraf internasional, mantep pokoknya. Langsung aja kita menuju titik pertama pengambilan sapu-sapu, Das Bogor. Kita ke Katulampa teman-teman, yuk. Tapi ternyata di Katulampa saya nggak nemuin sapu-sapu, makanya kita pindah lagi ke lebih bawah. Oke teman-teman, tadi kita dari Katulampa nggak dapet, Balai Binarum nggak dapet. Sekarang kita di Villa Bogor Indah, kita agak turun lagi, tapi ini masih ada satu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya karakteristik sungai, ini indah banget, gue demen banget sih. Cuman memang sampahnya tetap sudah banyak. Yuhu. Tapi ternyata teman-teman di daerah sini juga saya tidak mendapatkan sapu-sapu. Wow. Kita turun lagi ke bawah lagi. Seru banget hari ini, tapi sumpah capeknya juga bukan main. Biar kata capek tetap semangat nggak turun teman-teman. Terus berusaha mencari ikan sapu-sapu. Sekarang saya ke daerah Warnasari. Yuhu. Nggak dapet juga. Wahai. Di sini saya ditegur Akamsi, katanya kalau mau nyari sapu-sapu nangkep di lubang, jangan pakai jala. Teknik penangkapan berubah ya. Tadi Akamsi bilang enakan pakai tangan di lubang-lubang. Jadi kita akan ikutin Akamsi ini. Nyari sapu-sapu, kita ikut arahan jala, kita taruh bonus. Kita dibantuin Akamsi dapat sapu-sapu gede banget di Warnasari. Yuhu. Sapu-sapu di sini susah kalau dijalain teman-teman, karena dia ngumpet di mana, di batu teman-teman ya. Di wadas-wadas, tapi gede-gedenya bukan main. Kita dapat berapa hari? Hitung dulu, tar. Ini ada yang gede banget. Buset tuh. Babon lu. Tuh, sampai setangan gua. Gua nggak tahu ya, kalau di tempat gua dia di mana-mana di jala gampang, di sini di jala susah, tapi dia di lubangnya banyak. Segede-gede gini. Mantap ini. Yuhu. Oke teman-teman, pokoknya ikutin terus penelitian ikan sapu-sapu di Sungai Ciliwung bersama saya Arif Kamarudin dan Laboratorium Mutu. Yuhu, let's go! Cetek banget. Yuhu teman-teman, akhirnya final episode penelitian sapu-sapu kita keluar juga. Udah, gua nggak akan banyak ngomong lagi, kalian tonton aja sampai habis karena bakal banyak informasi yang kalian dapat di video ini.
Nah, dari 3 sampel yang Mas Arif bawa sebelumnya, itu kita menemukan di tiga-tiganya itu kandungan logam berat. Walaupun memang masih di bawah standar nasional Indonesia. Selain itu ada lagi yang lebih berbahaya. Apa Mas tuh Arif. Pak? Apa tuh Pak? Jadi kita temukan, itu E. coli-nya parah. E. coli? Iya, dari standar yang harusnya kurang dari 3, ini kita temukan 100 kali lipat lebih tinggi. Tadi itu pemaparan dari pihak laboratorium mutu internasional. Ditemukan logam berat, walaupun berada di bawah ambang batas, tapi bahayanya tetap nyata teman-teman. Yang mengerikannya adalah ternyata ditemukan bakteri E. coli itu di atas ambang batas, bahkan 100 kali lipat dari standar nasional Indonesia. Nah sekarang kita akan melihat pendapat dari ahli kesehatan, Dr. Sadam mengenai masalah ini. Yuhu. Ini hasilnya sangat mengkhawatirkan. Dari 3 sampel yang diuji, itu semuanya positif tercemar bakteri E. coli yang luar biasa tinggi. Ya, ketiga ikan ini juga positif mengandung logam berat beracun. Logam berat itu sifatnya nggak bisa dicerna dan akan terus menumpuk di dalam tubuh kita. Dampak jangka pendeknya ya kalau nekat makan ikan sapu-sapu ini ya dengan E. coli setinggi ini ya bisa memicu gastroenteritis ya. Nah, atau keracunan makanan. Nah, perut kram hebat, ya muntah-muntah, kemudian juga diare parah. Nah, kalau jangka panjangnya, itu jauh lebih ngeri lagi ya. Tumpukan logam berat tadi, itu pelan-pelan bakal merusak fungsi ginjal, ya bahkan bisa sampai gagal ginjal ya. Kemudian bisa memicu kerusakan hati sampai mengganggu sistem saraf otak. Jadi, Mas Arif ya, ikan sapu-sapu liar ini tidak disarankan untuk dikonsumsi karena berbahaya banget. Hasil penelitian sudah keluar. Tenaga ahli juga sudah berpendapat. Jadi kesimpulannya menurut saya, sapu-sapu yang berasal dari Kali Ciliwung itu tidak layak bahkan tidak aman untuk dikonsumsi. Tujuan penelitian ini sebenarnya kita ingin mengetahui apakah sapu-sapu pada akhirnya bisa dimanfaatkan. Harapannya kalau nanti bisa dimanfaatin dan dicari sama banyak orang, lama-lama keberadaan sapu-sapu bisa berkurang juga kan. Berarti kalau untuk pemanfaatan makanan kita skip ya karena udah ketahuan bahaya kan. Ke depan, gue akan mencoba untuk meneliti sapu-sapu jadi pupuk, jadi arang, atau bahkan mungkin bisa jadi kolagen. Ini merupakan kontribusi kecil gue untuk tempat main yang gue cintain ini Kali Ciliwung. Dan gue harap semua teman-teman yang nonton ini juga ikut berkontribusi. Walaupun kecil, tapi kalau banyak lama-lama gede juga. Ini terbukti loh, pada akhirnya sekarang sapu-sapu dibahas di mana-mana. Mantap ya? Lucu kan? Yuhu! Nggak tahu udah saya. Buset, deh, padahal udah tangkap-tangkepin nih kemarin nih. Ngeliat ikan sapu-sapu yang di samping gue itu masih ada tuh. Bebel banget emang nih sapu-sapu. Menolak pergi dia tuh. Makin banyak kan tuh malah. Ya Allah, baru ngeliat nih ikan sapu-sapu sebanyak ini. Ini kita lagi di Danau UI. Banyak banget. Mantap ni. Boleh sate. Jadi persiapan. Saya belum lagi kan? Belum. Ya. Belum start. Masuk dulu. Dia nak buat apa, korang tunggu kan? Kenapa dia basuh, korang tunggu. Ni tim lewang komputer. Bos datang lah, bos sampai dah. Bos dah sampai. Di Amerika Selatan, ikan sapu-sapu jadi bahan makanan favorit. Di hutan Amazon, ikan ini dikenal sebagai caracama dan diolah jadi aneka kuliner lezat.
ada Cilcano de Caracama, sup bening hangat yang dipercaya menambah stamina. Lalu Sudado de Caracama, sup kental berbumbu tomat dan cabai. Kalau suka rasa smoky, ada Caracama asada alias ikan bakar. Untuk yang renyah, ada pes diablo frito, potongan Caracama goreng garing. Bahkan di Kolombia, ada hidangan khas bernama peise dengan kuah gurih santan. Dari sup sampai goreng garing, sapu-sapu membuktikan kalau ikan yang kita anggap hama bisa jadi bintang kuliner. Ini berkembang sangat cepat dan mendominasi perairan. Inilah yang membuat mereka dikenal sebagai spesies invasif, yaitu spesies pendatang yang mampu menguasai lingkungan baru dan menyingkirkan kehidupan lokal secara perlahan. Dan untuk memahami mengapa ikan sapu-sapu bisa begitu banyak, kita perlu melihat bagaimana mereka berkembang di lingkungan barunya. Dari berbagai penelitian di lapangan, termasuk di Sungai Ciliwung dan wilayah Jabodetabek, jumlah ikan ini meningkat sangat cepat, bahkan bisa mencapai 24 kali lipat dalam waktu kurang dari 15 tahun. Bahkan, di sungai yang sudah tercemar parah, jumlah mereka bahkan bisa mencapai lebih dari 80% dari seluruh ikan yang ada. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin satu jenis ikan bisa mendominasi hampir seluruh isi sungai? Jawabannya, ada pada beberapa faktor yang saling mendukung satu sama lain. Pertama, hampir tidak ada predator alami yang benar-benar mampu mengendalikan mereka. Di habitat aslinya, ikan ini masih punya musuh alami. Tapi di Indonesia, meskipun ada hewan seperti bangau, ular air, atau biawak, mereka sangat kesulitan memangsa ikan sapu-sapu. Karena tubuh ikan ini dilapisi dengan pelat keras seperti baju zirah, ditambah sirip berduri yang bisa mengunci. Bahkan ada kasus di mana burung pemakan ikan mati karena tersedak saat mencoba memakannya. Akibatnya, predator lokal lama-lama belajar untuk menghindari ikan ini, sehingga mereka hampir tidak punya musuh di alam. Kedua, ikan ini sangat tahan terhadap kondisi air yang sangat buruk. Mereka bisa hidup di air yang kotor, penuh limbah, bahkan dengan kadar oksigen yang sangat rendah. Saat ikan lain mati karena tidak kuat, ikan sapu-sapu justru tetap hidup. Mereka bahkan bisa mengambil oksigen langsung dari udara, yang membuat mereka bisa bertahan di kondisi yang mematikan bagi ikan lain. Ketiga, kemampuan berkembang biak mereka sangat cepat. Seekor ikan betina bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan telur dalam satu kali bertelur saja, dan mereka juga tidak bergantung musim, sehingga bisa berkembang biak berkali-kali dalam setahun. Selain itu, ikan jantan menjaga telur di dalam lubang sarang sampai menetas, sehingga peluang hidup anak-anaknya jauh lebih tinggi dibanding ikan lain yang telurnya dibiarkan begitu saja di air. Keempat, mereka memakan hampir semua yang ada di dasar sungai. Mulai dari lumut, kotoran organik, hingga mikroorganisme yang melimpah di air tercemar itu menjadi sumber makanan yang tidak terbatas bagi mereka. Karena jumlah mereka yang begitu banyak, mereka menghabiskan sumber makanan ini sebelum ikan lain sempat mendapatkannya. Terakhir, peran manusia juga tidak bisa diabaikan. Ikan ini tidak hanya menyebar dari satu tempat, tapi terus ditambah dari waktu ke waktu. Banyak orang masih membuang ikan ini dari akuarium ke sungai atau melepaskannya karena alasan tertentu, dan tanpa sadar tindakan ini terus menambah jumlah mereka di alam. Semua faktor ini saling terhubung dan menciptakan kondisi yang begitu sempurna bagi ikan sapu-sapu untuk berkembang tanpa kendali. Mereka tidak hanya bertahan, tapi benar-benar mengambil alih ruang hidup di perairan yang telah mereka masuki. Salah satu dampak yang paling serius dari ikan sapu-sapu adalah perannya dalam memperparah banjir, terutama di kota padat seperti Jakarta. Hal ini terjadi karena perilaku alami ikan ini yang tanpa disadari ikut merusak struktur sungai. Dalam siklus hidupnya, ikan sapu-sapu jantan memiliki kebiasaan menggali lubang di tebing sungai untuk tempat bertelur. Lubang ini tidaklah kecil, kedalamannya bisa mencapai 39 cm hingga lebih dari 70 cm, bahkan dalam kondisi tertentu bisa lebih dari 1 meter. Dan lubang-lubang ini dibuat langsung ke tanah tebing sungai yang seharusnya menjadi penahan air alami. Masalahnya bukan hanya satu lubang. Saat jumlah ikan sedikit, lubang-lubang itu tersebar. Tapi ketika populasinya banyak, maka lubang-lubang itu muncul dalam jumlah yang besar dan saling berdekatan. Akibatnya, tebing sungai menjadi penuh rongga dan kehilangan kekuatannya. Bayangkan tebing sungai seperti dinding tanah yang kokoh. Ketika di dalamnya dipenuhi lubang, maka kekuatannya langsung kurang drastis dan tanah jadi mudah retak dan rapuh. Ketika musim hujan datang dan debit air meningkat, air mulai masuk ke dalam lubang-lubang tersebut. Tekanan air yang membuat tanah semakin lemah, hingga pada akhirnya sebagian tebing runtuh dan longsor ke dalam sungai. Tanah yang runtuh ini tidak hilang begitu saja. Semua material seperti tanah dan lumpur akan mengendap di dasar sungai. Akibatnya, dasar sungai menjadi semakin dangkal.
Semakin dangkal sungai, semakin sedikit air yang bisa ditampung, dan ini berarti saat hujan turun, maka air akan cepat meluap karena kapasitas sungai yang sudah berkurang. Di sungai seperti Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane, kondisi ini menjadi sangat berbahaya. Sungai-sungai ini berada di tengah kota dengan ruang yang terbatas oleh bangunan dan infrastruktur. Dan ketika air meluap, maka dampaknya langsung terasa ke permukiman warga. Akibatnya, banjir bisa terjadi lebih sering dengan dampak yang lebih besar. Rumah terendam, aktivitas terganggu, dan kerugian ekonomi pun meningkat. Dalam kondisi ini, ikan sapu-sapu memang bukanlah satu-satunya penyebab banjir, tapi keberadaan mereka mempercepat kerusakan sungai dan memperbesar risiko yang sudah ada. Perubahan kualitas air akibat ikan sapu-sapu bukan hanya terjadi di dasar sungai, tapi juga berdampak langsung pada air yang digunakan manusia sehari-hari. Cara ikan ini mencari makan membuat kondisi air menjadi lebih buruk dan memicu masalah yang lebih luas, terutama pada sistem penyediaan air bersih. Ikan sapu-sapu hidup di dasar air dan mencari makan dengan cara mengais lumpur. Mereka menyedot dan mengaduk lapisan tanah di bawah air untuk mencari alga dan sisa-sisa organik, dan gerakan ini terus terjadi sebanyak waktu, apalagi jumlah ikan yang sangat banyak. Dan ketika aktivitas ini dilakukan oleh populasi yang begitu besar, maka lumpur yang sebelumnya diam di dasar sungai akan terangkat kembali ke atas. Air yang tadinya jernih menjadi keruh karena dipenuhi partikel tanah dan kotoran yang melayang. Dan kondisi ini bisa terlihat jelas di sungai seperti Sungai Ciliwung, di mana tingkat kekeruhan air menjadi sangat tinggi. Selain membuat air keruh, pengadukan ini juga melepaskan kembali zat-zat kotor yang sebelumnya tersimpan di dasar sungai. Zat organik, limbah, hingga amonia kembali bercampur ke dalam air. Akibatnya, kualitas air menurun dan menjadi lebih sulit untuk digunakan sebagai sumber air bersih. Dan masalah ini kemudian berdampak langsung pada sistem pengolahan air milik pemerintah, seperti PDAM. Air dari sungai sebenarnya digunakan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi air bersih bagi masyarakat. Namun ketika air sudah terlalu keruh dan kotor, maka proses pengolahannya menjadi jauh lebih sulit. Untuk membersihkan air tersebut, fasilitas pengolahan harus menggunakan lebih banyak bahan kimia penjernih agar kotoran bisa mengendap. Selain itu, mereka juga perlu menambahkan lebih banyak zat pembunuh kuman untuk memastikan air aman digunakan. Semakin kotor airnya, semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk mengolahnya. Pada akhirnya, biaya ini bisa berdampak pada masyarakat, baik melalui kenaikan tarif air maupun penurunan kualitas jika pengolahan tidak berjalan maksimal. Dan jika fasilitas pengolahan tidak mampu mengimbangi tingkat kekeruhan yang begitu tinggi, maka ada risiko air yang sampai ke rumah warga tidak memenuhi standar kebersihan, dan hal ini tentu bisa berdampak pada kesehatan masyarakat. Selain masalah air, keberadaan ikan sapu-sapu juga mempengaruhi sumber makanan masyarakat. Ikan ini berkembang dengan sangat cepat dan jumlahnya terus bertambah karena mampu bertelur dalam jumlah yang besar dan berkali-kali dalam setahun. Karena jumlahnya yang sangat banyak itu, mereka menguasai dasar sungai dan menghabiskan sumber makanan yang seharusnya dimakan ikan lain. Dan ikan-ikan lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat menjadi kesulitan bertahan karena kekurangan makanan. Tidak hanya itu, ikan sapu-sapu juga bisa memakan telur dan anak ikan lain sehingga menghambat regenerasi ikan lokal, dan lama-kelamaan jumlah ikan yang dikonsumsi semakin berkurang. Dampaknya terasa langsung bagi masyarakat yang bergantung pada sungai. Nelayan kecil dan warga yang biasa mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari menjadi kesulitan mendapatkan hasil tangkapan. Akibatnya, masyarakat harus mencari sumber makanan lain yang jauh lebih mahal. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengganggu ketahanan pangan, terutama bagi warga yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar sungai. Selain dampak ekonomi dan berkurangnya sumber pangan, ada dua masalah lain yang juga cukup serius akibat keberadaan ikan sapu-sapu ini. Yang pertama, berkaitan dengan kerusakan infrastruktur, dan yang kedua, berkaitan dengan risiko kesehatan jika ikan ini dikonsumsi. Dalam jangka waktu yang lebih lama, kebiasaan ikan ini menggali lubang tidak hanya merusak tebing tanah, tapi juga bisa mempengaruhi bangunan buatan manusia, seperti tanggul beton. Di beberapa lokasi, seperti Kali Pasadena di Jakarta Timur, lubang-lubang yang dibuat ikan ini bahkan sampai ke bagian bawah struktur beton. Akibatnya, tanah di bawahnya menjadi kosong dan tidak lagi kuat menahan beban. Ketika bagian tanah tanggul mulai rapuh, dinding penahan air bisa kehilangan keseimbangannya. Saat debit air meningkat, terutama di musim hujan, kondisi ini membuat tanggul lebih mudah retak, amblas, bahkan rusak. Dan jika itu terjadi, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Kerusakan seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus melakukan perbaikan, termasuk pengerukan lumpur yang menumpuk di sungai akibat longsoran tanah. Dan proses ini tidak sederhana dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Dalam beberapa kasus, volume lumpur yang harus dikeruk bisa mencapai ratusan ribu meter kubik.
Biaya pengurukan dan perbaikan ini terus meningkat seiring dengan kerusakan yang terjadi. Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain akhirnya harus dialihkan untuk memperbaiki sungai. Dan jika kondisi ini terus berkembang, maka beban keuangan pemerintah juga akan semakin besar untuk hanya soal ikan. Selain itu, ada juga risiko kesehatan yang sering tidak disadari masyarakat. Secara umum, ikan sapu-sapu sebenarnya bisa dimakan jika berasal dari perairan yang bersih. Namun kenyataannya di Indonesia, ikan ini justru banyak hidup di sungai yang sudah tercemar. Karena mereka hidup di dasar sungai dan menekan lumpur, ikan ini menyerap berbagai zat berbahaya yang mengendap di sana. Limbah rumah tangga, sisa industri, dan berbagai polutan lain berkumpul di dasar sungai, lalu masuk ke dalam tubuh ikan. Penelitian menunjukkan bahwa ikan dari perairan seperti Sungai Ciliwung mengandung logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadimun dalam jumlah yang cukup tinggi. Dan zat-zat ini sungguh berbahaya bagi tubuh manusia dan tidak mudah dikeluarkan setelah masuk. Masalahnya, karena kondisi ekonomi, ada sebagian masyarakat yang tetap menangkap dan mengkonsumsi ikan ini. Bahkan ada yang mengolahnya sebagai makanan tanpa mengetahui risiko yang ada di dalamnya. Dan ketika zat berbahaya ini masuk ke tubuh manusia, maka efek tidak langsungnya terlihat, tapi bisa menumpuk dalam jangka panjang. Dampaknya bisa berupa gangguan saraf, kerusakan ginjal, hingga masalah serius pada otak. Pada ibu hamil dan anak-anak, risikonya jauh lebih besar karena mempengaruhi perkembangan tubuh. Masalah ikan sapu-sapu tidak bisa diselesaikan dengan satu cara saja. Ikan ini terlalu tangguh dan cepat berkembangnya, sehingga perlu penanganan yang dilakukan dari banyak sisi sekaligus, mulai dari kebijakan, teknologi, hingga peran masyarakat. Salah satu cara untuk mencegah penyebaran sejak awal adalah dengan teknologi yang bisa mendeteksi keberadaan ikan di air. Dengan memeriksa sejak kecil seperti lendir atau serpihan tubuh yang tertinggal di air, para peneliti bisa mengetahui apakah ikan ini sudah mulai masuk ke suatu wilayah, bahkan sebelum jumlahnya banyak. Dengan begitu, tindakan bisa dilakukan dengan cepat sebelum mereka berkembang lebih jauh. Dan jika ikan ini sudah terlanjur menyebar, maka cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengendalikan jumlahnya melalui rantai makanan alami. Karena di Indonesia tidak ada predator besar seperti habitat aslinya, maka para ahli Indonesia mencoba untuk memanfaatkan ikan predator lokal seperti ikan baung dan ikan betutu. Dan ikan-ikan ini bisa memakan telur dan anak-anak ikan sapu yang masih kecil dan belum memiliki pelindung keras. Cara ini begitu penting karena jika jumlah anak ikan bisa dikurangi, maka jumlah ikan dewasa di masa depan juga akan ikut berkurang. Selain itu, pengurangan jumlah ikan dewasa juga perlu dilakukan secara langsung. Di beberapa wilayah seperti saluran air Jakarta, petugas melakukan penangkapan dan pembersihan secara rutin. Namun, cara ini akan lebih efektif jika fokus pada ikan yang masih kecil sebelum mereka sempat berkembang biak. Dengan begitu, potensi pertambahan jumlah ikan bisa ditekan sejak awal. Di sisi lain, aturan juga harus diperkuat. Perdagangan ikan ini perlu diawasi dengan lebih ketat agar tidak terus menyebar tanpa kontrol. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman bahwa membuang ikan peliharaan ke sungai bukanlah solusi yang baik. Kebiasaan ini justru memperparah masalah yang sudah ada. Namun, semua upaya ini tidak akan berhasil jika kondisi sungai tetap kotor. Ikan sapu-sapu bisa berkembang pesat karena mereka diuntungkan oleh air yang tercemar. Limbah rumah tangga dan sampah membuat sungai menjadi tempat yang ideal bagi mereka. Oke cuy, jadi bagaimana pendapat kalian setelah menonton video-video yang telah saya cuplikan barusan? Kalau menurut kalian punya opini yang harus disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama atau berdebat di sana bersama. Kalau kalian punya topik next apa yang mau kita bahas, boleh juga dituliskan di kolom komentar cuy. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe, biar kalian tahu setiap kita upload video terbarunya. Nyalakan juga loncengnya cuy. Oke lah, sampai ketemu lagi di video berikutnya.